Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ada topologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan IP-nya, terus kabelnya, terus apa aja sih perangkat yang dipakai, jenisnya dan mereknya, terus jaringan layanan jaringan apa aja sih yang dipakai dan cara kerja internetnya. Nah, pertama-tama perencanaan IP-nya nih sudah saya ketik ya untuk da, untuk dari router satu ke internet dia tuh pakai IP segini, dan untuk WLAN-nya atau WiFi-nya dia pakai IP yang ini segini, dan untuk uplink-nya alias buat menghubungkan antara router satu ke router 2 atau sebaliknya IP-nya segini, dan untuk di VLAN-nya IP-nya pakai yang segini, VLAN 10. Nah, VLAN 10 untuk laptop atas pakai IP segini, dan VLAN 20 untuk router bawah untuk laptop bawah pakai IP yang segini. Dan ini IP 99 tuh cuma buat ngakses si switch manageable-nya. Nah, untuk kabelnya seperti yang sudah saya tulis, untuk di router 1 untuk menghubungkan ke internet dia tuh pakai Ether 1 atau port 1, dan untuk menghubungkan router 1 ke router 2 dia pakai Ether 2. Nah, WLAN itu dia nggak pakai kabel alias wireless atau wifi lah. Nah, sekarang bagian router 2. Nah, router 2 untuk menghubungkan router 2 ke router 1, di router 2-nya dia pakai Ether 1. Dan untuk router 2 ke switch manageable di router 2-nya tuh pakai Ether 2. Nah, untuk bagian switch manageable, untuk switch manageable untuk nyambung ke router 2 di switch manageable-nya tuh pakai port 1. Nah, untuk pembagian VLAN-nya seperti ini. Untuk laptop atas dia tuh pakai port 2 sampai 5. Untuk laptop bawah pakai port 6 sampai 10. Oke. Untuk perangkat jenis merek perangkat yang dipakai itu untuk switchnya pertama-tama di sini pakai yang ini dari Mikrotik router board, namanya Hub AC Lite. Dan untuk si switch manageable nya dia juga pakai yang Mikrotik, yaitu CSS 326 24G 2S plus RM. Nah, untuk kabelnya ini tuh bisa pakai kabel Cat 5E atau Cat 6. Nah, bisa tervariasikan mau pakai Cat 5E atau Cat 6, tergantung kondisi dan situasi. Dan oke. Sekarang saya akan menjelaskan layanan apa aja sih yang dipakai. Nah, pertama internet gateway. Nah, internet gateway-nya itu untuk si routernya tuh berfungsi sebagai pintu keluar masuk ke internet, dari kayak internet ke router, dari ke laptop. Nah, agar ya seperti biasa bisa internetan. Nah, kedua layanan yang dipakai itu DHCP server. Nah, DHCP server itu kayak IP otomatis lah, jadi si kliennya tuh nggak usah capek ngetik-ngetik ribet lah, ngetik-ngetik ribet IP yang bisa dipakai. Jadi kayak tinggal kayak misalnya nih ya, anggaplah ini apa teh klien yang wifi, tinggal nyalain wifi terus nyambung ke internetnya, udah deh selesai bisa internetan. Nah, itu tuh karena ada di DHCP server. Nah, untuk routing statik yaitu di router itu tuh buat menghubungkan
ke internetnya. Jadi bisa mengarahkan traffic klien ke internet melalui gateway ISP. Nah, kalau di router pertama itu dia tuh gateway-nya 172.16.12.1. Dan untuk di router 2 dia tuh gateway-nya pakai yang uplink ini nih, uplink router 1, bukan yang ini, bukan IP gateway 1 router 1, tapi pakai IP uplink router 1 kalau dari router 2. Nah, untuk selanjutnya jenis layanan yang dipakai itu router routing dynamic. Nah, itu tuh digunakan untuk berkomunikasi antar jaringan internal, antar VLAN lah. Nah, biasanya dengan dibantu routing protokol atau inter VLAN routing. Nah, untuk jenis layanan selanjutnya yang dipakai itu VLAN. Nah, VLAN itu digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis mesti satu perangkat. Soalnya intinya tuh VLAN tuh biar apa ya, efektif, biar simple lah, biar simple. Soalnya kalau nggak pakai VLAN atau switch manager tuh pasti banyak router yang dipakai. Nah, kalau saya buatkan contohnya lah. Aduh. Nah, dari sini kita cari router. Nah, router laptop. Nah, tunggu, saya buat dulu. Hop. Hop. Boom. 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 Nah, ini anggaplah kalau nggak pakai VLAN. Ini anggap router 2 dan ini pengganti VLAN. Nah, nanti tuh kalau nggak pakai VLAN gini nih, ribet. Harus pakai router 2. Nah, kalau udah pakai router 2 tuh pasti lebih ribet. Terus listriknya lebih banyak, tagihan listriknya. Pokoknya jadi lebih ribet lah. Jadi kalau pakai VLAN tuh kayak gini nih, tuh lebih simpel. Jadi dia tuh nggak pakai router 2 tapi pakai satu perangkat aja gitu. Nah, ya begitulah. Terus untuk layanan selanjutnya yaitu WLAN alias WiFi. Jadi ya seperti namanya WiFi, wireless, dia tuh nggak pakai kabel sebagai sumber internetnya. Jadi dia tuh pakai WiFi. Jadi nggak ribet lah gitu, harus deket-deket sama harus colok-colok pakai kabel LAN. Jadi tinggal pakai wireless aja gitu, pakai WiFi. Nah, sekarang untuk alur cara kerja jaringannya sampai bisa internetnya, yaitu satu, klien terhubung dengan jaringan. Anggap pakai klien apa ya, pakai klien ini deh, klien WiFi. Nah, jadi si klien tuh terhubung ke jaringan. Kalau jika kabel, dia tuh masuk ke switch manageable sesuai portnya. Kalau WiFi terhubung ke access point atau bisa juga pakai router. Ada settingan routernya bisa WiFi juga gitu. Jadi terus kedua, klien meminta IP. Nah, permintaan dikirim ke DHCP server. Nah, pakai DHCP server. Jadi nggak ribet lah gitu. Terus router memberikan IP sesuai VLAN. Jadi ini.
Terus yang ketiga, klien mengakses internet. Nah, data dikirim ke gateway router. Terus router mengecek tujuan alias internet. Terus yang keempat, routing terjadi. Router menggunakan routing statik untuk meneruskan paket ke ISP. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak klien meminta IP ke ini, nggak ke router 2, terus klien mengakses wifi nih, klien udah bisa nih ngakses wifi, terus terjadilah routing. Anggaplah kayak router 2, kan dia router 2 pakai, kayak saya bilang sebelumnya, dia tuh pakai routing statik. Nah, gateway-nya tuh router uplink router pertama. Jadi nanti router kedua ke sini set 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 set. Terus sebelum masuk ke router 1, dia tuh pakai gateway, kan gateway masuk ke router 1. Nah, karena di routing statiknya udah dimasukin IP uplink router 1, jadi bisa masuk set. Nah, pas udah di router 1 mau ke ISP, nah karena di router 1 tadi udah dimasukin IP statik yaitu 172.16.12.1, jadi bisalah dari router 1 ke ISP. Nah, terus yang kelima, NAT atau Network Address Translation. Nah, jadi IP privat klien diubah menjadi IP publik oleh router. Nah, oh ya, sebelumnya tuh sebelum ke internet, pokoknya dari router ini, pokoknya dari sini itu tuh pakai IP privat. Ya, pakai IP privat. Terus di routernya itu nanti dia bakal diubah menjadi IP publik agar bisa mengakses internet. Nah, habis itu yang langkah ke-6 yaitu data dikirim ke internet dari router ke ISP terus ke internet. Nah, langkah ke-7 yaitu balasan dari internet masuk ke router, diterjemahkan kembali oleh NAT, terus dikirim ke klien melalui switch atau AP. Jadi kayak ini router kayak masih IP private set 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 set, terus diubah tuh dari IP private jadi IP public, terus ke ISP, terus ke internet. Nah, terus dari internet nanti dikembalikan lagi ke router 1, dari router 1 ke router 2, atau dari router 1 ke WLAN juga, ke wifi, dari router 2 ke switch manageable, dari switch manageable ke klien ini deh, yang 2 ini. Nah, kenapa kalian bisa internetan? Nah, kalian bisa internetan tuh karena dia tuh dapat IP address dari DHCP, terus memiliki gateway yang mengarah ke router. Nah, gateway-nya itu dari klien tuh nggak usah diisi karena ada DHCP-nya. Jadi DHCP itu kayak bakal otomatis keisi IP address-nya, netmask-nya, sama gateway-nya. Nah, terus yang ketiga, routernya tuh menghubung ke SSP, yaitu router pertama menghubung ke sumber internet. Terus ada NAT yang mengubah IP private ke publik. Nah, kalau nggak ada NAT itu, dia tuh walaupun udah nyambung nih ke internet, tapi kalau nggak ada NAT, dia tuh nggak bakal tetep nggak bakal bisa internetan. Soalnya harus diubah dulu dari IP private ke public. Nah, nah terus untuk yang ini nih, yang klien VLAN. Nah, VLAN-nya itu udah dikonfigurasi lah secara agar gak bentrok. Nah, kayak percuma dong kayak udah pakai VLAN tapi kalau nggak dikonfigurasi nih,
klien yang ini dua ini dia nggak bakal dapat internet, jadi cuma yang klien ini doang nih yang dapat internet. Jadi VLAN-nya juga harus dikonfigurasi. Nah, access point atau bisa juga pakai ini router pertama yang bisa pakai wifi juga. Nah, dia tuh sebab menjembatani WLAN ke jaringan utama. Jadi kesimpulannya, seluruh sistem ini dirancang agar jaringan terstruktur, aman, dan efisien. Nah, VLAN ini membantu agar lebih efisien lah, nggak ribet. Nggak kayak ini nih, kalau nggak pakai VLAN ribet tuh. Ini pakai dua router aja ribet, apalagi kalau banyak tuh 4 5 lebih ribet lah gitu, nggak efisien banget. Terus DHCP. Nah, DHCP itu ya seperti saya bilang sebelumnya, dia tuh biar si kliennya tuh nggak ribet, jadi tinggal nyambung. Nanti DHCP bakal ngasih IP, gateway, sama netmask gitu, jadi nggak usah diketik manual lah. Habis itu, dan router sebagai menjadi pusat lalu lintas data, sehingga semua klien baik kabel ataupun wireless atau WLAN bisa mengakses internet dengan lancar. Udah ya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf